Pemirsa, Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN Rosan Roslani menyampaikan komitmen untuk mendukung pemerintah dengan pendekatan yang kritis dan konstruktif dalam sambutannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kami, keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional, 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. 3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi. 7. Tunduk dan patuh pada disiplin organisasi. 8. Menjaga kehormatan, kekompakan, dan solidaritas organisasi. Keluarga besar GSN disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Umum GSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada yang kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Nasional, Bapak Prabowo Subianto. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat segenap Ketua dan Pimpinan Lembaga Negara, Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani, Ketua DPD Bapak Sudan Najamuddin, dan juga kepada yang terhormat segenap anggota Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai-partai politik, anggota Koalisi Indonesia Maju, dan seluruh jajaran yang saya hormati, kepada yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada hari ini, dan tentunya kepada yang terhormat Dewan Penasehat, Bapak Hasim Joyo Kadiksumo, Dewan Pakar, Bapak Burhanuddin Abdullah, dan juga Dewan Bapak Habib Lutfi bin Yahya. Dan tentunya kepada yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh relawan GSN yang telah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya terakhir kepada seluruh keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di sore hari yang berbahagia ini dalam acara deklarasi atau peluncuran resmi
dari Gerakan Solidaritas Nasional. Mohon izin Bapak Presiden sedikit melaporkan bahwa antusiasme dan juga respon yang sangat luar biasa dari para relawan. Saya disampaikan kita mengundang 15.000, tapi alhamdulillah yang hadir lebih dari 20.000. Dan bukan itu saja, mereka pun datang dari berbagai daerah. Tadi saya sempat bertemu, tidak hanya dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Ambon, dari NTB, dari NTT, dari Bali. Mana? Dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya, semuanya hadir Bapak. Antusiasme yang sangat luar biasa. Mohon maaf gak kedengeran, tapi tentunya saya mengucapkan sangat terima kasih. Karena inilah salah satu kebersamaan, salah satu persatuan yang terus terjaga sampai saat hari ini. Dalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden yang telah menyediakan waktu untuk hadir bersama-sama di tengah kami, di keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional. Terima kasih Bapak. Dan kalau boleh saya sampaikan juga bahwa kalau kami lihat Bapak, Ibu yang saya hormati, bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat dicintai dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Sangat disayangi. Kenapa? Kita lihat begitu banyak yang diberikan kepadanya, dari alam yang subur, kekayaan alam yang luar biasa, pemandangan yang indah, kehidupan yang nyaman. Tapi apakah kita kadang-kadang harus berpikir, apakah di saat bersamaan kita juga mencintai, kita juga menyayangi rakyat kita sesama anak bangsa? Apa kita masih membedakan antara kepentingan golongan, agama, ras? Apakah itu masih kita bedakan? Karena kita juga masih harus melihat masih banyak anak-anak bangsa yang kesulitan untuk bersekolah, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita bercermin dari situ, saya mengingat banyak di dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden Prabowo menyatakan bahwa banyak perang-perang di dalam negeri, di lokal yang harus kita menangkan. Perang terhadap kemiskinan, perang terhadap korupsi, perang terhadap ketidakadilan, perang terhadap kesenjangan, dan yang paling utama adalah perang terhadap ketidakpedulian. Oleh sebab itu, kehadiran dari GSN adalah untuk membantu kita memerangi perang-perang itu, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang mandiri, maju, dan berkesinambungan. Kehadiran GSN di bumi Indonesia ini mempunyai suatu visi dan misi yang sangat luar biasa. Kita ingin hadir di semua lapisan masyarakat, di semua daerah, di semua golongan, dan kita ingin mendengar aspirasi, kita ingin mendengar harapan dari seluruh rakyat Indonesia yang kita kemudian bungkus menjadi suatu gagasan, kita bungkus menjadi suatu program, dan kita tidak berhenti di situ. Program-program yang ada di GSN akan kita jalankan sesuai dengan implementasi yang ada. Itulah kekuatan GSN. Kenapa? Karena di GSN ini banyak pemangku kepentingan, banyak pengambil keputusan berada di GSN ini. Jadi insya Allah itulah kekuatan kami. Dan yang paling penting kita bisa contohkan makan bergizi gratis. Itu adalah lahir dari suatu aspirasi, lahir dari suatu gagasan, lahir dari suatu program yang sangat baik, yang sangat baik dan berimplikasi besar dan positif kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ini hal-hal seperti ini yang kita ingin lahirkan dari keberadaan GSN. Saya ingat pesan Bapak Prabowo pada saat kampanye dulu, bahwa pesannya kita berkolaborasi dengan rakyat. Kita bukan berkompetisi sesama lawan, karena tiada lawan kan sesama rakyat Indonesia. Itulah yang kita pegang, dan oleh sebab itu hari ini tidak ada lagi TKN, tidak ada lagi TPN, tidak ada lagi tim ses, tapi yang ada adalah gerakan solidaritas nasional. Marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, melangkah bersama untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mengajarkan begitu banyak kepada kita mengenai hal-hal yang begitu positif, mengajarkan kita bagaimana kita berjiwa besar, bagaimana kita memaafkan lawan-lawan kita, bagaimana kita mengajak bersama-sama untuk membangun bangsa yang besar ini. Karena kita dari bangsa yang besar, dari big country menuju into the great nation, atau bangsa yang maju dan jaya. Dan kita yakin semua insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa berwujud apabila kita semua bergandengan tangan. Sebagai penutup, saya mengingat ada quote dari Bung Hatta yang pada saat itu menyatakan kekhawatirannya. Beliau menyampaikan, pada saat zaman besar itu datang, bangsa Indonesia tidak siap dan bisa menjadi bangsa yang kerdil. Tetapi dengan keberadaan kita bersama, dengan keberadaan GSN, insya Allah kekhawatiran Bung Hatta itu bisa kita hilangkan. Karena kita yakin pada saat zaman yang besar itu datang, Indonesia juga siap menyongsong menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, dan bangsa yang mandiri. Terima kasih dan mohon maaf kiranya dalam sambutan saya ini ada yang kurang berkenan, ada kurang yang berkenan karena baik dan juga pada acara ini ada yang kurang berkenan, kira dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Mohon izin Bapak, apa diperkenankan Bapak? Ada satu pantun. Saat lapar perut keroncongan, mencoba cari makanan murah. GSN berjuang bersama Prabowo Gibran untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.